Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Masita. Saya dari kelompok 13. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang ingin menjelaskan makalah yang sudah kami buat. Tujuan saya membuat video yaitu memenuhi persyaratan, memenuhi tugas dari mata kuliah hukum perbankan dan lembaga keuangan non-bank. Saja kepada pembahasan, di sini saya membahas di bagian A dan B, yakni pengertian OJK. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan. OJK Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut. Dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga pengawas keuangan perbankan dan sebuah lembaga independen yang baru dirancang untuk melakukan pengawasan ketat bagi lembaga-lembaga tersebut. Adapun tujuan utama pendirian OJK ini atau Otoritas Jasa Keuangan adalah meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan, seperti itu. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan serta melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 5 nomor 21 Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 disahkan pada tanggal 22 November 2011 dan diundangkan pada tanggal 22 November 2011. Tanggal 31 Desember 2012 mengatur dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan non-bank lainnya. Bagian B, yaitu tujuan didirikan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan utama didirikannya OJK adalah meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan, menegakkan peraturan-peraturan perundang-undangan di jasa keuangan, meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan, dan melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan. Satu hal yang juga diharapkan terbentuknya OJK adalah persoalan perlindungan konsumen. Secara garis besar, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan, yakni ada 3. Yang pertama, terselenggarakan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sementara itu, tujuan independen OJK yang dimaksud agar mampu dalam mengatur dan mengawasi jalannya lembaga keuangan di Indonesia dapat dilakukan dengan baik dan tegas. Dalam aktivitas kegiatannya, OJK akan melakukan pungutan pada pihak yang terlibat dalam kegiatan jasa keuangan. Berikut adalah penjelasan pada pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi: 1. OJK menegakkan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. 2. Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK sebagai dimaksud pada ayat 1. 3. Pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah penerimaan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. 4. OJK menerima pengelolaan
dan mengadministrasikan pungutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 secara akuntabel dan mandiri. 5. Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalannya melebihi kebutuhan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke kas negara. Seperti itu. Saya kembalikan kepada pemateri kedua untuk menjelaskan bagian C dan D. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Baiklah, kali ini saya sebagai pemateri kedua ingin melanjutkan pemaparan dari pemateri pertama, yaitu tentang peranan dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi lembaga keuangan non-bank. Yang pertama yaitu ada peran OJK dalam mengawasi lembaga keuangan non-bank. Salah satu fungsi, tugas, wewenang dan pengawasan dari OJK yaitu melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan non-bank. Adapun kewenangan OJK untuk melakukan penegakan hukum dapat dilihat dalam pasal 49 Undang-Undang OJK. Dengan dibentuknya OJK, fungsi, tugas dan wewenang pembinaan dan pengawasan atas sektor jasa keuangan beralih ke institusi ini. OJK akan mengambil alih sebagian tugas dan wewenang Bank Indonesia, Ditjen Lembaga Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan institusi pemerintah lain yang wewenang mengawasi lembaga pengelola dana masyarakat. OJK menjadi lembaga pengawas perbankan dan lembaga keuangan non-bank. Sebelum OJK, terbentuk pengawasan perbankan dilakukan oleh BI dan pengawasan supervisi. Pasar modal dan lembaga keuangan non-bank dilakukan oleh Bapepamlik, LK. Bisa dibaca seperti itu ya. Yang merupakan perwakilan dari Kementerian Keuangan. Tugas yang tetap dipegang BI adalah pengaturan kegiatan bank yang terkait dengan kewenangan otoritas moneter. Sedangkan landasan sosiologis dan pembentukan OJK adalah peran pengaturan dan pengawasan yang dilakukan OJK harus diarahkan untuk menciptakan efisiensi, persaingan yang sehat, perlindungan konsumen, serta memelihara mekanisme pasar yang sehat. Untuk itu, prinsip kesetaraan pengaturan dan pengawasan yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan transparansi harus ditetapkan sedemikian rupa untuk menciptakan suatu aktivitas dan transaksi. Pengguna jasa keuangan adalah para nasabah atau konsumen. Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki pengertian, yaitu setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan dalam sektor pasar modal, konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan, atau dengan kata lain disebut dengan pemilik modal atau pemodal. 1/POJK 07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan mengatur bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan kepatuhan POJK terhadap penerapan ketentuan perlindungan konsumen, OJK berwenang meminta data dan informasi dari POJK berkaitan dengan ketentuan perlindungan konsumen. Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang OJK, kemudian menjelaskan tugas pengawasan oleh OJK meliputi beberapa kewenangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang B yaitu mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif. Yang C yaitu melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan penunjang kegiatan jasa keuangan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang D yaitu memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak tertentu. Yang E yaitu melakukan penunjukan pengelola statuter. Yang F menetapkan penggunaan pengelola statuter. Yang G menetapkan sanksi administrasi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Masuk ke poin B yaitu fungsi otoritas jasa keuangan. Seperti yang telah datang sebelumnya, otoritas jasa keuangan memiliki fungsi tugas pengaturan pengawasan. Selain itu ada pula fungsi otoritas jasa keuangan sebagai ujung tombak inklusi keuangan serta perlindungan konsumen dalam sektor perbankan.
Fungsi otoritas jasa keuangan adalah lembaga otoritas jasa keuangan yang mempunyai tugas dan peranan yang penting bagi sektor keuangan dan ekonomi di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa fungsi otoritas jasa keuangan lengkap dengan penjelasannya. Yang pertama yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan otoritas jasa keuangan. Berfungsi dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan pada seluruh aktivitas dalam sektor jasa keuangan. Hal tersebut termasuk sektor modal, pasar uang, dan sektor industri keuangan dan bank atau IKNB. Yang kedua yaitu mengambil keputusan dalam hal perkembangan dan kemajuan keuangan. Fungsi lain dari OJK adalah mengambil keputusan yang bijak mengenai perkembangan dan juga kemajuan keuangan di Indonesia. Pengambilan keputusan ini harus berasal dari sektor seperti sektor perbankan, sektor modal, fintech, dan industri non-bank lain yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga yaitu melindungi konsumen. OJK juga melindungi fungsi dalam melindungi konsumen. Hal ini adalah salah satu fungsi utama dibentuknya lembaga OJK, yaitu demi mewujudkan keuangan inklusif untuk masyarakat Indonesia dengan perlindungan konsumen yang sudah terpercaya. Oleh karena itu, OJK mengatur regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data masyarakat untuk pihak terkait. Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas pokok antara lain: yang A, atau yang pertama, melakukan penelitian dalam rangka mendukung pengaturan bank dan pengembangan sistem pengawasan bank. Yang B, yaitu melakukan pengaturan bank dan industri perbankan. Yang C, menyusun sistem ketentuan pengawasan bank. Yang D, melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan bank. Yang E, penegakan hukum atas peraturan di bidang perbankan. Yang F, pemeriksaan khusus dan menyangkut penyimpangan yang diduga mengandung unsur pidana di bidang perbankan. Yang G, melaksanakan perbaikan dan solusi bank yang memiliki kondisi tidak sehat sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan bank yang normal. Yang H, mengembangkan pengawasan perbankan. Yang I, memberikan bimbingan teknis dan evaluasi bidang perbankan. Yang J, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner. Masuk pada bagian terakhir, yaitu peran OJK dalam lembaga keuangan perbankan. Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disingkat dengan OJK mempunyai peranan penting dalam kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK melakukan pengawasan secara independen dan akuntabel. Peranan OJK dalam pengawasan dan pengaturan bisnis bank sangat luas karena mencakup pengaturan dan pengawasan secara mikroprudensial. Peranan OJK pada setiap kegiatan di sektor perbankan diatur melalui Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 7, di mana peran OJK adalah menetapkan setiap pengaturan serta pelaksanaan pengawasan yang meliputi beberapa hal. Apa saja cakupan yang menjadi bagian dari proses pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK diantaranya: yang pertama, memberikan perizinan untuk mendirikan bank meliputi izin pembukaan kantor bank, anggaran dasar, perencanaan kerja, kepengurusan, kepemilikan, merger, sumber daya manusia, pencabutan izin usaha, konsolidasi, dan akuisisi bank. Yang kedua yaitu mengawasi kegiatan usaha pada bank yang meliputi penyediaan dana, sumber dana, aktivitas pada bidang jasa, serta produk hibridasi. Acuan dasar yang digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada pengaturan dan pengawasan kegiatan bisnis bank agar mengetahui kesehatan bank meliputi beberapa hal di antaranya. Yang pertama yaitu laporan oleh bank yang berhubungan dengan kesehatan serta kinerja bank. Yang kedua yaitu pengujian setiap kredit. Yang ketiga, sistem informasi setiap debitur. Yang keempat, standar akuntansi pada bank. Yang terakhir yaitu likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas, rasio kecukupan modal minimum, pencadangan bank, batas maksimum pemberian kredit, dan rasio pinjaman pada simpanan. Selain itu, OJK juga memiliki wewenang yang berhubungan dengan pembuatan aturan serta pelaksanaan pengawasan pada beberapa aspek seperti tata kelola bank, manajemen risiko yang ada, prinsip mengetahui nasabah mencegah bank yang mendanai kegiatan terorisme dan kejahatan perbankan lainnya, serta tindakan sebagai bentuk anti kegiatan pencucian uang. Wewenang OJK yang berkaitan dengan tugas dan mengawasi kegiatan usaha bank diatur melalui Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 9. Sebagaimana aturan tersebut menjelaskan, wewenang OJK diantaranya: yang pertama, membuat setiap kebijakan operasional pengawasan dalam kegiatan jasa keuangan. Yang kedua, melakukan pengawasan kepada setiap pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif. Yang C, memberi perintah tertulis baik pada bank atau pihak tertentu. Yang selanjutnya, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, pelindungan konsumen, dan hal lain pada bank, pelaku, serta penunjang kegiatan usaha jasa keuangan, sebagaimana disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Selanjutnya lagi, yaitu menetapkan penggunaan dan pelaksanaan, menunjukkan pengelolaan statuter.
Yang selanjutnya yaitu memberikan dan memberlakukan sanksi administratif kepada setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Untuk yang terakhir yaitu memberi izin serta mencabut izin kegiatan usaha. Baiklah, sekian dari pemaparan kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.